Halo, Sobat Profit Twitter dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Ya, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Dudupi Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Twitter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Ya, jadi masuk ke dalam watchlist saya yang sudah dibuat di video sebelumnya, yaitu watchlist sektor-sektor mana saja yang kira-kira mampu bertahan di masa resesi 2023 jika terjadi resesi. Nah, jadi resesi tahu dari mana terjadi atau tidak, itu nanti kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan sampai Q1 2023. Ya, jadi Q1 ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti apa ulasannya? Silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe apabila nanti kalian mendapatkan manfaat dan juga wawasan baru dan insight-insight dari video-video yang saya buat. Dan jangan lupa komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan bank ya, perbankan, yang dimana bank ini merupakan salah satu bank terbesar kedua, ya bank swasta terbesar kedua di Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini kode emitennya BNGA atau CIMB Niaga. Nah, jadi CIMB Niaga ini menarik ya, karena kita bahas dulu dari sisi bisnisnya. Nah, dari sisi bisnis, ya jelas karena sektor keuangan saat ini memang sedang bagus ya, sedang profit dan juga sedang sehat, dan juga menjadi salah satu alasan investor asing mau masuk ke Indonesia itu karena sektor perbankan ya, karena memang sedang sehat, sedang kuat ya sektor perbankan kita. CIMB Niaga ini dia memprioritaskan nasabah kalangan menengah ke atas. Nah, terlihat dari jumlah kelolaan wealth management ya. Bagian teman-teman yang belum tahu wealth management itu seperti apa, jadi wealth management itu memiliki 3 pilar, yang dimana yang pertama, pilar pertama dia adalah berfokus kepada proteksi ya, proteksi kekayaan. Yang kedua, akumulasi dan juga perhitungan dan juga penyebarannya ya, kekayaannya nanti mau ditaruh di aset atau instrumen di mana saja. Yang ketiga tentunya distribusi ya, agar bisa diwariskan kepada cucu-cucu dan anak-anak mereka. Nah, jadi kelolaan dari wealth management ini mirip dengan private banking ya, tapi tidak sama. Karena private banking itu mereka sudah bisa dapatkan apabila nasabah memiliki saldo minimal 500 juta. Tapi kalau wealth management itu merupakan nasabah-nasabah premium dengan jumlah saldo minimal 1 miliar. Ya, 1 miliar ke atas sudah bisa mendapatkan fasilitas wealth management. Nah, jumlah nasabah orang kaya di Bank CIMB Niaga itu tumbuh menjadi 80.000 ya. Naik 10% dibandingkan tahun lalu 2021. Dan kedepannya nanti di tahun 2025 ya, jumlah orang kaya atau orang super kaya itu akan naik sebesar 35% di Asia ya, dan Indonesia menjadi salah satu pelopor, salah satu yang diunggulkan dengan jumlah peningkatan sebesar 64% ya. Kemudian yang kedua ada India. Nah, dengan potensi kenaikan jumlah orang kaya dan orang super kaya sebesar 64% tadi, itu menyebabkan CIMB semakin gencar agar bisa memperoleh nasabah-nasabah kaya yang akan dikelola ke dalam wealth management. Nah, selain itu juga untuk kategori kredit ya, kartu kredit. Nah, nilai transaksi kartu kredit dari Bank CIMB Niaga ini telah tumbuh sebesar 14-15% year on year ya, dari periode Januari ke Agustus. Nah, itu naik 14% sampai 15% year on year dari tahun lalu untuk periode yang sama. Nah, untuk tahun ini sendiri dari Januari ke Agustus itu sudah mengalami peningkatan penggunaan kartu kredit sebesar 30-40%. Nah, ini jelas bahwa
memang kalau kita bisa bilang penggunaan kartu kredit itu hanya bisa orang dengan gaji UMR pun sudah bisa menggunakan kartu kredit. Tetapi untuk penggunaan kartu kredit ya agar NPL-nya itu tidak macet itu memang harus yang double digit ya. Orang dengan kategori minimal double digit agar bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak. Dan juga saat ini aplikasi dari Bank CIMB Niaga sendiri yaitu Oktomobile itu sudah bisa bertransaksi reksadana sendiri ya, sudah bisa langsung bertransaksi reksadana, obligasi dan juga deposito ya untuk menunjang kenyamanan dan juga loyalitas ya pelanggan agar bisa berinvestasi dimanapun dan kapanpun. Itu bisa langsung lewat aplikasi. Dan kalau kita lihat sendiri untuk bank sebesar BCA ya, itu di aplikasinya belum saya lihat ya untuk pilihan investasi. Dan CIMB sudah menggunakannya. Walaupun kalau kita lihat juga di BRI juga sudah menggunakan ya, sudah ada fiturnya. Tetapi kalau kita melihat dari bank swastanya ya, segmen bank swasta yaitu bank BCA yang pertama itu belum, CIMB sudah menggunakan. Nah, artinya memang CIMB berfokus pada digitalisasi ya. Artinya bagaimana supaya fitur digital dari perbankan mereka itu memang benar-benar komplit ya, bisa untuk bertransaksi keuangan agar bisa mengelola keuangan dengan baik dengan jalan berinvestasi. Dan juga terakhir ini Bank CIMB Niaga bekerja sama dengan salah satu perusahaan insurance ya terbesar di Indonesia yaitu AIA. AIA ini bekerja sama untuk menerbitkan layanan asuransi untuk nasabah premium atau nasabah orang kaya dengan nama asuransinya, dengan nama produknya itu AIA Fortuna Prestige Legacy. Nah, jadi ini memang untuk mengelola dana dari nasabah orang kaya, tentunya dengan fitur-fitur premium dengan jaminan-jaminan yang sangat bagus ya, dengan jaminan yang sangat menarik, premi yang sangat menarik juga. Nah, kemudian kita lihat juga dari sisi pergerakan harga sahamnya ya, itu dari year to date itu sangat menarik. Pergerakan harga dari Bank CIMB sudah meningkat sebesar 18%-an ya. Terhitung dari bulan Januari itu di angka 700-an ya, 725-an itu meningkat, saat ini berada di level 1140 ya. Memang sebelumnya pernah menyentuh 1175. Nah, meskipun terlihatnya memang tidak kemana-mana ya, berada di range 700 sampai 1100-an, tapi ini menandakan bahwa perusahaan sedang dihargai di harga sekian ya, di harga 1040. Apakah nanti terlepas resesi atau tidak, apakah nanti 2023 terjadi resesi atau tidak, saya rasa dengan fokus dari Bank CIMB Niaga ini yang berfokus kepada konsumen kalangan menengah ke atas dan juga ditopang laporan keuangan yang bagus, ditopang juga ini merupakan perbankan swasta ya, perbankan swasta terbesar kedua di Indonesia, dan CIMB Niaga ini merupakan salah satu bank penyalur kredit perumahan KPR ya, itu terbesar di Indonesia dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 11%. Nah, tentunya kalau kita berkaca dari poin-poin yang tadi, tentunya Bank CIMB Niaga mampu melewati resesi atau mampu bertahan di masa resesi. Nah, oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai saham CIMB Niaga ya. Untuk pemberitahuan saja, ini merupakan disclaimer on, bukan merupakan sebuah ajakan menjual ataupun membeli saham yang tadi sudah disebutkan. Ini merupakan sebuah analisa bagaimana kita berpikir sederhana dan berpikir simpel tentang sebuah perusahaan yang nanti kira-kira di 2023 apabila terjadi resesi ini mampu melewatinya perusahaan ini ya. Jadi hanya sebatas analisa seputar perusahaan yang dengan teknik simpel dan teknik sederhana ya. Jadi semoga teman-teman terbantu oleh video ini, semoga teman-teman mendapatkan wawasan, semoga teman-teman mendapatkan insight baru ya. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng dan bel agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan insight-insight terbaru atau update-update terbaru dari video-video saya. Saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.